Sebelumnya kita telah coba membahas bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat dengan bantuan konsep dasar kita yang saya tulis dengan warna biru ini. Di contoh sebelumnya kita punya x kuadrat min 5x plus 6 lebih besar dari 0. Kita dapatkan solusi pertidaksamaannya seperti ini. Dan apabila tandanya diganti jadi lebih kecil dari 0, solusinya berubah menjadi seperti ini. Dan contoh yang kita bahas kemarin itu, si x kuadrat min 5x plus 6 itu mudah difaktorkan. Ya kan, kita tahu x kuadrat min 5x plus 6 itu bisa kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x min 2. Dan kedua faktor ini bisa kita terapkan konsep kita di sini, lalu kita dapatkan solusi pertidaksamaan kuadratnya. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita ketemu pertidaksamaan kuadrat yang susah difaktorkan? Oke, misal saya punya contohnya, katakanlah 2x kuadrat plus 3x min 4. Tandanya ya lebih besar dari 0. Bisa kita lihat si 2x kuadrat plus 3x min 4 ini nampaknya agak susah difaktorkan dengan cara faktorisasi yang biasa kita lakukan. Lalu gimana selanjutnya? Ya kan, kalau kita tidak bisa memfaktorkan mereka, bagaimana cara kita menerapkan konsep kita yang warna biru ini? Oke, pertama kita coba ingat lagi, misal si ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, oke, persamaan kuadrat. Katakanlah solusinya adalah x1 dan x2. Nah, apabila kita telah tahu x1 dan x2, si ax kuadrat plus bx plus c ini, itu bisa kita faktorkan menjadi a dikali x min x1 dikali x min x2. Jadi, kali ini kita akan coba memfaktorkan, tapi dengan kita mengetahui solusinya. Ya, ini nampaknya agak berbeda dengan sebelumnya. Kita mencari x1, x2 dengan faktorisasi, namun sekarang kebalikannya. Nah, apabila kita lihat soal kita di sini, berarti si 2x kuadrat plus 3x min 4, kita lihat a-nya 2, berarti kita bisa faktorkan menjadi 2 dikali x min x1 dikali x min x2, oke, lebih besar dari 0. Di mana x1, x2 itu adalah solusi dari persamaan kuadratnya. Oke, berarti kalau kita selesaikan 2x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 0, kita akan dapatkan si x1 dan x2-nya. Oke, dan kita tahu ini susah difaktorkan, jadi kita nggak bisa mencari solusinya dengan faktorisasi. Oke, kalian boleh coba mencari dengan melengkapkan kuadrat ataupun formula. Di sini saya coba cari dengan bantuan formula. Kita lihat lagi, A-nya adalah 2, B-nya 3, dan C-nya min 4. Oke, kita bisa terapkan formula kuadrat kita di sini, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, di sini saya nggak akan terlalu detail. Jadi apabila kita masukkan A, B, C kita ke sini, kita dapatkan X akan menjadi min B, berarti 3, plus minus akar 41 per 2A, yaitu 4. Oke, ya kita kasih label saja, sebut saja X1 yang pakai tanda yang plus, berarti 3 plus akar 41 per 4, sedangkan X2-nya yang pakai tanda yang min, 3 min akar 41 per 4. Oke, jadi kita telah dapatkan X1, X2. Ya, kalau kalian mau menginput langsung X1, X2, silakan, tidak masalah. Namun, karena X1-nya agak panjang, saya nulisnya 3 plus akar 41 per 4. Jadi ya, saya biarkan dulu saja. Oke, dan selanjutnya saya akan coba bagi dengan 2. Berarti di kiri 2-nya hilang, dan 0 bagi 2 tetap 0. Jadi kita punya X min X1 dikali X min X2 lebih besar dari 0. Oke, ya sebut saja ini yang A dan ini yang B. Berarti pertama kita tahu, karena AB lebih besar dari 0, berarti pertama kita ingin A lebih besar dari 0, atau X min X1 lebih besar dari 0, dan si B yaitu X min X2 juga lebih besar dari 0. Oke, berarti kita punya X lebih besar dari X1 dan X lebih besar dari X2. Oke, kita bisa lihat X1 itu 3 tambah akar 41 per 4, berarti ini udah jelas positif, ya kan? Akar 41 kira-kira ya 6 komaan. Oh ya, di sini kita bisa lihat min B, B-nya 3, berarti ini kurang tanda minus di sini ya.
Min 3 di sini harusnya. Oke, dan kita lihat min 3 min akar 41 dibagi 4 akan menjadi negatif. Ya kan? Min 3 dikurang 6 komaan dibagi 4 pasti akan negatif. Dan bisa kita lihat bahwa si X1 kita itu lebih besar dari X2. Dan kita kembali ke pernyataan kita di sini, X lebih besar dari X1 dan X lebih besar dari X2. Berarti kita akan mencari irisan dari dua himpunan bilangan ini. Oke, kita coba gambarkan. Karena X1 lebih besar dari X2, berarti jelas X1 berada di kanan daripada X2. Oke, X lebih besar dari X1, berarti ya gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan X lebih besar dari X2, oke, gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan bisa kita lihat irisannya adalah yang ini, ya kan? Atau sama saja dengan X lebih besar dari X1. X lebih besar dari X1. Dan ini X1 kita di sini, oke. Lalu, bagian kedua, kita ingin si A negatif dan B negatif. Berarti si X lebih kecil dari X1 dan si X lebih kecil dari X2. Dan kita coba gambar garis bilangannya. X1 lebih besar, berarti kita tulis di kanan. Oke. X lebih kecil dari X1, berarti dari X1 kita ke kiri. Oke. Lalu X lebih kecil dari X2, berarti dari X2 kita ke kiri. Oke. Jelas karena ada kata dan, kita ingin mencari irisan dari kedua himpunan bilangan ini. Berarti kita bisa lihat irisannya akan berada di sini. Berarti X lebih kecil dari X2. Jadi dengan demikian, jawabannya adalah gabungan dari ini dan ini. Kenapa? Karena dua pernyataan ini diikuti dengan kata atau. Berarti jawabannya adalah, ya kita bisa tuliskan saja, X lebih besar dari X1 atau X lebih kecil dari X2. Ya, kita bisa coba masukin X1 dan X2 kita di sini. X lebih besar dari X1 kita. Min 3 plus akar 41 per 4. Atau X lebih kecil dari min 3 min akar 41 per 4. Jadi inilah jawaban dari pertidaksamaan kuadrat kita ini. 2x kuadrat plus 3x min 4 lebih besar dari 0. Ya, jadi di sini kita juga sama-sama memfaktorkan lalu menerapkan konsep dasar kita yang warna biru ini. Namun cara faktorisasinya di sini yang agak sedikit berbeda. Dan selanjutnya, bagaimana kalau pertidaksamaan kuadrat kita di situ, X1, X2-nya bukan real. Jadi sekarang X1 maupun X2 itu bukan real. Jadi mungkin X1-nya adalah imajiner atau bilangan kompleks. Oke, kita ingat lagi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, solusinya adalah X1, X2, katakanlah. Tapi karena X1, X2 kita bukan real, berarti di saat itu nilai diskriminannya B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. Oke, ingat lagi konsep tentang diskriminan. Misal saya punya 2X kuadrat min 4X tambah 5 lebih besar dari 0. Oke, jadi kita akan coba menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat kita yang ini sekarang. Nah, sebelum kita coba cari X1, X2-nya, kita pastikan dulu apakah X1, X2-nya ini real atau bukan real. Oke, kita cek diskriminannya. A-nya 2, B-nya min 4, dan C-nya 5. Berarti B kuadrat min 4AC, nanti kita lihat, min 4 kuadrat, min 4 kali A kali C. Berarti menjadi 16 min 4 kali 2, 8 kali 5, 40, 16 min 40. Oke, berarti sudah jelas ini hasilnya akan negatif. B kuadrat min 4AC kita diskriminannya negatif, berarti 2X kuadrat min 4X plus 5 ini, apabila sama dengan 0, itu solusinya bukan real. Lalu bagaimana selanjutnya nih? Kalau X1, X2-nya bukan real. Kita bisa memanfaatkan bentuk melengkapkan kuadrat. Oke? Kita ingat lagi, 2X kuadrat min 4X plus 5 apabila kita ubah menjadi 2 dikali X min 1 kuadrat plus 3 lebih besar dari 0.
Oke, jadi si ini saya ubah bentuknya jadi seperti ini. Kalian boleh coba cek apakah ini benar apa adanya. Oke, pertama kita fokus pada X min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat. Ya, pada konteks kita X adalah bilangan real. Berarti X min 1 kuadrat, X min 1 kuadrat pasti nilainya itu lebih besar sama dengan 0 untuk semua X. Untuk semua X bilang real, ya kan? Apapun yang dikuadratkan pasti menjadi non-negatif. Paling kecilnya 0. Ya kan, kalau kalian input X1, ini akan menjadi 0. Tapi selain X1 kalian coba input, pasti akan menjadi positif. Oke? Berarti si X min 1 kuadrat itu paling kecilnya aja 0. Paling kecilnya. Dan apabila kita kali 2, 2 kali 0, akan menjadi 0. 0 tambah 3, ya jadi ya 3. Jadi nilai minimal dari ekspresi yang di kiri ini adalah 3. Berarti kita bisa pastikan bahwa 2x min 1 kuadrat plus 3 itu pasti selalu lebih besar dari 0. Kasarnya, kita bisa sembarang memasukkan angka berapapun ke pertidaksamaan kita tuh pasti akan terpenuhi. Oke, lantas apa dong solusinya, himpunan penyelesaiannya? Berarti ya himpunan penyelesaian adalah ya semua bilangan real, ya kan? Kita bisa nuliskan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaian adalah semua angka bilangan real, kita bisa masukkan semua angka di sini, ya pertidaksamaannya akan menjadi benar. Atau kalian bisa menuliskan dengan seperti ini. Oke, ini sama saja. Dan kalau seandainya saya ganti tandanya jadi 2x kuadrat min 4x plus 5, tandanya saya ganti jadi lebih kecil dari 0. Oke, apakah solusinya? Oke, kita telah tahu bahwa si ini bisa kita ubah bentuknya dengan bantuan melengkapkan kuadrat menjadi 2 dikali x min 1 kuadrat plus 3. Oke. Dan kita tahu si 2x min 1 kuadrat plus 3 ini pasti jadi positif. Jadi mereka ini pasti positif. Jadi jelaslah tidak mungkin kita bisa membuat pertidaksamaan ini menjadi benar. Berarti tidak ada X bilangan real yang akan cocok dengan pertidaksamaan kuadrat kita di sini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ya himpunan kosong. Jadi tidak ada bilangan yang menjadi solusi pertidaksamaan kuadrat kita di sini. Oke, dan selanjutnya apabila saya sedikit ubah 2x kuadrat min 4x plus 5 lebih kecil sama dengan 0, apakah ada solusi pertidaksamaan kuadratnya? Ya kan, kalau lebih kecil dari 0, ya tidak ada solusinya. Bagaimana kalau lebih kecil sama dengan 0? Lihat tanda kita di sini, lebih kecil atau sama dengan 0. Oke, lebih kecil dari 0 kita tahu tidak ada solusinya, namun sama dengan 0, kita bisa mencari solusinya. Berarti 2x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. Oke, dan sebut saja solusinya adalah x1 dan x2. Ya, kita tahu x1 dan x2 adalah bukan real. Karena 2x kuadrat min 4x plus 5 kita telah cek diskriminannya negatif. Oke, jadi seandainya kita mengizinkan x itu bilangan kompleks, oke, jadi x adalah bilangan kompleks, maka himpunan penyelesaiannya adalah si x1 dan x2 tersebut. Ya, kalian bisa mencari x1 dan x2 dengan formula kuadrat yang telah kita bahas. Oke. Namun apabila x itu bilangan real, jadi yang kita izinkan adalah bilangan real, maka himpunan penyelesaiannya pun juga tidak ada. Jadi yang lebih kecil dari 0 tidak ada penyelesaiannya. Yang sama dengan 0 pun juga tidak ada penyelesaiannya. Karena penyelesaian ini adalah x1, x2 bukan real. Oke, jadi himpunan penyelesaian pun juga masih himpunan kosong. Baiklah, semoga bisa dipahamin. Terima kasih.